Pengakuan mengejutkan pengajar di Al Zaitun kibarkan bendera perang terhadap Panji Gumilang akan buktikan Al Zaitun sesat. Waktu itu Komandan Korem saya mengatakan kepada saya, waduh sulit Komandan, sulit Panglima, nggak bisa masuk. Terus saya datang ke sana dan sekaligus saya waktu itu juga punya misi untuk mengembangkan kesadaran bela negara. Saya tidak ingin bahwa kehadiran kami merusak tradisi yang sudah ada di pesantren. Untuk itu, ayo saya minta teman-teman dari pesantren datang ke Kodam, mari kita susun bersama bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada berbagai pimpinan pesantren ya. Bukan hanya Al Zaitun, tapi case Al Zaitun saya memang ada penasaran kenapa tertutup kan begitu. Ki, ada Ustadz Al Zaitun yang mau ngobrol sama kamu bla 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 bla. Boleh? Saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya, Ustadz itu datang dan saya kenal banget Ustadz itu. Ustadz itu Ustadz angkatan ketiga, guru bahasa Indonesia. Akhirnya dibahas lah ayat per ayat. Ya, dia memenggal sebuah ayat yang di saat saya diskusi ini masuk Islam lah secara kafah. Hukum yang diterapkan hukum Islam. Kehidupan dijalankan dengan kehidupan Islam segala macam bla bla bla. Ya, ini kita punya organisasinya loh. Di saat kita punya organisasinya, ya seolah-olah ingin memprospek. Statement terakhir saya ke Ustadz itu, Ustadz, kalau Ustadz sadar ini salah, tolong jangan disebarkan. Oh, sempat bilang gitu? Saya bilang kayak gitu, Ustadz guru bahasa Indonesia angkatan 3, saya lupa namanya. Agak-agak botak juga, kurus. Dan saya peluk dia, dan dia kalau misalnya lihat ini, pasti dia tahu saya. Sampai saya bilang, saya mungkin kasar dalam arti, saya tahu Ustadz ini guru saya waktu di Al Zaitun, tapi saya guru bahasa Indonesia. Jangan bahas Quran, jangan main jangan ambil penggalan ayat-ayat. Penggalan ayat-ayat bagus untuk kebaikan, ya lu ambil yang baiknya, terapkan. Kalau misalnya lu ngerasa saya mau ngambil ayat ini untuk kepentingan, tinggalin Ustaz. Kan nggak ada negara dalam negara. Kita yang mana ada status negara dalam negara. Aja itu bagian kecil dari subsistem bernegara ini. Tunduk pada negara. Negara menghadapi seperti ini harus jalan. Kan begitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa masuk karena tertutup. Tidak ada alasan Al Zaitun menutup diri karena orang lain ingin memahami tentang di dalam. Enggak, menurut saya nggak ada istilah itu. Nakam. Pak Nakam, oke. Tapi mohon maaf untuk dari yayasan belum siap untuk bertemu dengan tim Iwan. Kenapa? Dari tim yayasan sendiri belum siap bertemu dengan Iya, enggak. tim Iwan. Kenapa? Disebutkan alasannya nggak, Pak? Kita belum bersedia untuk bertemu dengan tim Iwan. Ini dari siapa? Dari saya keamanan di sini. Ya, Siapa, tentunya Pak? dari seseorang tidak bisa kami sebutkan. Yang jelas dari yayasan belum bersedia bertemu dengan tim Iwan. Oke. Iya, ya kita belum bisa menyampaikan alasan apapun. Cuma pesan ke kami seperti itu. Kalau dari pengurus dalam, Gini Pak Nakam, terakhir kan kemarin kami juga sempat ke sini. Informasi dari pihak security juga bisa tapi bawa surat katanya gitu. Nah sekarang kami sudah prepare buat surat perizinan peliputan. Ya, yang diminta sama Al Zaitunnya sudah saya bawa semua Pak, termasuk pers, kartu pers saya sudah bawa. Ya, tapi dari yayasan belum bersedia bertemu dengan tim Iwan. Yayasan ini maksudnya pimpinannya, Syekh Panji Gumilangnya. Ya. Diupayakan dulu kayak di telepon kemarin nggak bisa Pak? Sudah. Kita udah dapat perintah atau instruksi dari yayasan seperti Dari Syekh itu. Panji Gumilang? Bukan dari saya, dari yayasan. Belum menyampaikan. Yayasan ini siapa ya Pak? Ya yang diajukan itu ke siapa? belum enggak, Bapak langsung aja ngomong. Ya dari saya siapa? bukan nggak mungkin juga saya langsung perintah ke saya juga, Enggak, tapi maksud dari saya gini, yayasan. Bapak kan dari pengurus dalam, pemerintah yang memerintahkan Bapak itu siapa? Yayasan. Iya, atas nama siapa? Yayasan dari Loh, yayasan pesantren masa nggak ada namanya, Pak? Ya nggak apa-apa, nggak sebutin nama, pokoknya dari yayasan. Enggak, soalnya kan kita juga harus jelas. Sejumlah ulama di tanah air telah mengemukakan pandangannya terhadap pondok pesantren Al Zaitun Indramayu serta Syekh Panji Gumilang sebagai pemimpinnya. Sebagian besar ulama mengungkapkan bahwa ajaran yang diterapkan oleh Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun Indramayu telah menyimpang. Salah satu ulama di Indonesia yang menyebutkan bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu serta Panji Gumilang sesat adalah Ustadz Muharrar Khudori. Bahkan dengan keras Ustadz Muharrar Khudori siap membuktikan bahwa Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang sesat.
Menurut Ustadz Muharrar Khudori, dirinya sebenarnya tidak begitu paham dengan apa yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu, karena Ustadz Muharrar Khudori mengenal Ponpes Al Zaitun Indramayu hanya dari media sosial. Terus terang saya paham dengan Ponpes Al Zaitun itu awalnya dari media sosial. Jadi kami tidak melihat secara langsung, kami juga tidak pernah bertemu dengan pimpinannya secara langsung. Bahkan keberadaannya saja kami belum pernah melihat, ungkapnya dikutip dari tayangan YouTube @harrypras Selasa 23 Mei 2023. Kendati belum pernah berkunjung ke Ponpes Al Zaitun Indramayu maupun berbincang langsung dengan Syekh Panji Gumilang, namun Ustadz Muharrar Khudori mengatakan bahwa ada orang santri Ustadz Muharrar Khudori yang rumahnya berdekatan dengan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Bahkan ada santri media sosial saya yang tadinya merupakan santri Ponpes Al Zaitun hijrah setelah mengetahui pesantren itu bermasalah, terangnya. Berdasarkan informasi dari mantan santri Ponpes Al Zaitun Indramayu, lanjut Ustadz Muharrar Khudori, bahwa di Ponpes Al Zaitun Indramayu tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Adapun alasan tidak mewajibkan sholat dikarenakan Indonesia ini bukan negara Islam. Kemudian peraturannya yang ada di Ponpes Al Zaitun Indramayu banyak menyeleneh. Di sana juga tidak bermadhab terhadap yang 4 ulama, lanjutnya. Kemudian terkait pernyataan Syekh Panji Gumilang yang selalu mengagung-agungkan Israel, menurut Ustadz Muharrar Khudori, Syekh Panji Gumilang artinya setuju dengan kemungkaran yang dilakukan Israel kepada umat muslim di Palestina. Saya siap datang ke Al Zaitun untuk debat ilmiah sama Panji Gumilang. Kalau dia tidak mau berdiskusi dengan saya maupun dengan ulama-ulama lainnya, sudah dipastikan bahwa dia itu sesat, tutupnya. Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Muharrar Khudori juga mendesak kepada pemerintah Indonesia, MUI, serta Kemenak untuk segera mengambil tindakan, karena kalau tidak segera ditindak akan membahayakan. Sejumlah ulama di tanah air telah mengemukakan pandangannya terhadap pondok pesantren Al Zaitun Indramayu serta Syekh Panji Gumilang sebagai pemimpinnya. Sebagian besar ulama mengungkapkan bahwa ajaran yang diterapkan oleh Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun Indramayu telah menyimpang. Salah satu ulama di Indonesia yang menyebutkan bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu serta Panji Gumilang sesat adalah Ustadz Muharrar Khudori. Bahkan dengan keras Ustadz Muharrar Khudori siap membuktikan bahwa Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang sesat. Menurut Ustadz Muharrar Khudori, dirinya sebenarnya tidak begitu paham dengan apa yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu, karena Ustadz Muharrar Khudori mengenal Ponpes Al Zaitun Indramayu hanya dari media sosial. Terus terang saya paham dengan Ponpes Al Zaitun itu awalnya dari media sosial. Jadi kami tidak melihat secara langsung, kami juga tidak pernah bertemu dengan pimpinannya secara langsung. Bahkan keberadaannya saja kami belum pernah melihat, ungkapnya dikutip dari tayangan YouTube @harrypras Selasa 23 Mei 2023.